Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, itu sama dengan Dien atau Tuhan? Kalau beda, perbedaannya di mana, Bante? Terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, memang di Sutta ada, ketika muncul keraguan dalam diri Buddha berkenaan dengan dhamma yang sudah diperoleh, apakah mampu manusia itu yang melihat kotoran batinnya itu begitu pekat menerima dhamma yang indah itu. Saat itu muncul Brahma Sahampati. Demikian pula di dalam Cattuma Sutta yang saat itu Buddha menegur para biku karena berisik, menyuruh para biku pergi. Kemudian juga Brahma Sahampati muncul agar Buddha mengasihani para biku tersebut, memohon lagi untuk mengajarkan dhamma kepada para biku tersebut. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks agama Brahmana, Brahma itu sebagai dewa yang tertinggi, yang mana dalam konteks agama Brahmana, Brahma itu dianggap sebagai pencipta. Jadi dalam hal ini diidentikan dengan yang sehari-hari kita sebut Tuhan atau Tien atau God dan sebagainya. Ya, diidentikan. Mengingat secara konsepsi agama Brahmana itu dianggap sebagai pencipta. Memohon kepada Buddha untuk mengajar dhamma. Sebenarnya kalau dalam agama Buddha, Bapak Ibu sekalian, alam Brahma itu kan tidak hanya satu, banyak. Jadi dalam hal ini figur-figur Brahma itu tidak hanya satu, figur-figur Brahma itu banyak. Ya, kita kan mengenal 31 alam kehidupan, 11 alam Kamaloka, 16 alam Rupaloka, ya kan? 4 alam Arupaloka, yang 11 neraka, binatang, peta, asura, manusia, Catuk Maharajika, 4 raja dewa, Side Tianwang, Tawatingsa, Hiantian Cangte, kemudian Yama, kemudian Tusita, Nimanarati, Paranimita Wasawati. 6 alam surga biasa, 1 alam manusia, 4 alam penderitaan. Di atasnya ada 16 alam Brahma Rupaloka, Brahma bentuk. Yang mana ini diperoleh, kita bisa ya mendapatkan kelahiran kembali sebagai Brahma di alam rupa. Jadi bukan cuma di alam surga biasa, ya, bukan cuma kelahiran kembali sebagai manusia. Dengan cara apa? Untuk bisa lahir kembali di alam Brahma itu dengan meditasi mencapai tingkat rupa jana dengan objek samata. Jadi bisa saja Brahma yang sekarang dipuja-puja itu karma baiknya sudah habis, sudah lahir kembali di alam-alam lain. Mengingat secara konteks dhamma, Brahma itu tidak hanya satu. Mengingat secara konteks dhamma, Brahma itu bisa menjadi tempat kelahiran bagi mereka-mereka yang melatih meditasi, mencapai tingkat konsentrasi rupa jana. Kemudian ada 4 alam arupa. Ini pun bisa diperoleh oleh manusia-manusia yang dengan meditasi menggunakan objek arupa jana. Jadi dengan objek meditasi arupa jana. Meditasi rupa jana memperoleh kelahiran di alam Brahma Rupaloka. Meditasi arupa jana memperoleh kelahiran di alam Brahma Arupaloka. Ya, jadi secara konteks dhamma, Brahma itu tidak hanya satu. Dan memang secara figur, Brahma itu digambarkan dengan sosok bermuka 4. Yang kalau di kelenteng-kelenteng, di beberapa wihara kita temui, ada patung, ya, yang mukanya 4. Kan selama ini kita menyebutnya Semien Fo. Itu salah. Fo itu kan Buddha. Nggak ada Buddha yang mukanya 4. Kita dikatain mukanya 2 aja udah marah-marah. Kok ini Buddha guru junjungan kita dikatakan mukanya 4? Kalau kita dikatain mukanya 2 aja marah ya? Iya. Apalagi guru agung junjungan kita Buddha dikatakan mukanya 4. Itu adalah dewa Brahma. Ya. Ya, Semien Sen. Sen itu kan dewa kan? Ya, Semien Sen. Jadi jangan Semien Fo lagi. Semien Sen. Ya, dewa muka 4. Karena memang secara figur Brahma itu disosokkan punya wajah 4. Itu kan ada ceritanya itu. Sebenarnya 5 semuanya mukanya.
Jadi di 4 sisi wajah plus 1 di atas. Konon yang di atas ini dipotong oleh Dewa Wisnu atau Dewa Siwa. Mukanya itu menjadi banyak. Kenapa? Karena dalam mitologi ajaran Brahmana, setiap dewa-dewa itu punya sakti, punya pasangan. Kalau Siwa pasangannya Durga, kalau Wisnu pasangannya Sri dan Laksmi, kalau Brahma pasangannya itu Saraswati, yang secara mitologi Hindu menjadi simbol dewi pengetahuan, kecantikan dan kesenian. Ya, yang suka naik angsa itu bawa gitar, mungkin pernah lihat. Nah, itu adalah sakti atau istrinya Brahma. Nah, mukanya menjadi 4 itu karena saat itu muncul nafsu indera dalam diri Dewa Brahma tersebut terhadap saktinya ini. Ya, jadi awalnya dia ke sana, si istri itu ada di sini, karena dia malu mau nengok, akhirnya di sini muncul muka. Nah, si istri ini isin gitu ya, akhirnya bergeser ke belakang, muncul muka lagi. Kenapa? Dorongan nafsunya kuat. Kemudian bergeser ke sini, muncul lagi di sini. Wah, sudah 4 sisi ada mukanya, daripada dilihatin terus terbang. Begitu terbang ternyata di sini muncul lagi ke atas. Nah, yang di sini tuh dipotong oleh dewa. Ada yang menyebutkan oleh Dewa Siwa, ada yang menyebutkan oleh Dewa Wisnu. Jadi itu secara mitologi. Ya, sesungguhnya kalau kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Buddha, justru di alam Brahma itu sudah tidak ada lagi seksualitas. Kalau di alam dewa masih ada dewa dan dewi kan? Ya kan? Di alam Brahma tidak ada Brahma laki-laki, Brahma perempuan. Jadi sudah bebas dari gender alam Brahma itu. Makanya kalau melatih diri dalam 8 sila, sila ketiga apa? Abrahmacharya Weramani. Saya bertekad melatih diri meniru hidup seperti Brahma. Kenapa? Karena di alam Brahma itu tidak ada lagi laki perempuan, tidak ada lagi feminim ataupun maskulin. Iya. Ya, jadi istilahnya ya tidak ada lagi jenis kelamin. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi jenis kelamin. Jadi makanya meniru hidup seperti Brahma. Ini secara konteks Buddhis. Kalau secara term agama Brahmanis, yaitu masih ada pasangannya, ada saktinya. Bahkan juga ada wahananya. Ya, ada wahana. Wahana itu kendaraannya. Ya. Jadi dewa-dewa itu dalam mitologi, dalam kepercayaan orang-orang agama Brahmana itu di samping punya pasangan, mereka juga punya wahana, kendaraan. Ya, apa kendaraannya? Kalau Wisnu itu naik Garuda. Kalau Siwa lembu. Ya, lembu. Kalau Brahma kendaraannya itu angsa. Jadi itu secara kepercayaan agama Brahmana. Ya, kalau Dewa Surya itu kan ada Dewa Surya ya. Jadi dewa-dewa itu juga punya kendaraan. Dewa Surya itu kendaraannya kuda. Ya, kendaraannya kuda. Kalau kita pergi ke candi-candi di Jawa Timuran, peninggalan Singosari itu banyak pemujaan kepada Dewa Surya. Dengan apa? Dengan adanya simbol-simbol wahana kuda itu. Ya, seperti di sini kan juga banyak kita menemukan patung Brahma seperti di Candi Prambanan. Ya, itu kan ada Brahmanya naik angsa. Kemudian kalau ada kan temuan-temuan patung sapi, nah itu sebenarnya pemujaan kepada Dewa Siwa. Ya, kalau Garuda itu kepada Dewa Wisnu.